Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya Mamun Hermawan, dosen tetap pada program studi teknologi penangkapan ikan Politeknik Ahli Usaha Perikanan Jakarta, dahulu Sekolah Tinggi Perikanan. Pagi ini saya akan menyampaikan perkuliahan, khususnya mata kuliah Kaidah Penangkapan Ikan yang Bertanggung Jawab atau Code of Conduct for Responsible Fisheries, CCRF. Sebelum kuliah dimulai, saya ingin menyampaikan deskripsi singkat mata kuliah CPMK dan sub-CPMK. Capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK, Kaidah Penangkapan Ikan yang Bertanggung Jawab atau CCRF, adalah yang pertama, mampu menjelaskan berbagai metode dan teknik penangkapan ikan. Yang kedua, mampu mengimplementasikan kaidah-kaidah Code of Conduct for Responsible Fisheries, CCRF, dalam mengelola usaha penangkapan ikan yang benar tentu saja. Ada 11 sub capaian pembelajaran mata kuliah atau sub CPMK. Yang pertama, taruna atau mahasiswa mampu menjelaskan ruang lingkup CCRF di bidang penangkapan ikan. Yang kedua, taruna mampu menjelaskan jenis hewan yang dilindungi dan mendemonstrasikan cara penanganannya agar selamat di habitatnya. Yang ketiga, taruna mampu mengkorelasikan daya dukung sumber daya ikan dan menerangkan jenis-jenis alat penangkapan ikan yang dilarang, yang berbahaya, bagaimana bahayanya ghost fishing, discard, dan lain-lain. Keempat, taruna mampu menjelaskan IUU fishing practices, penanganannya di Indonesia, dan harus mampu menerapkannya. Kelima, taruna mampu menjelaskan kriteria alat penangkap ikan ramah lingkungan. 6. Taruna mampu menjelaskan selektivitas alat tangkap, faktor yang mempengaruhinya, serta mampu menghitung selektivitas berbagai alat tangkap. 7. Taruna mampu menjelaskan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi optimalisasi energi. 8. Taruna mampu menjelaskan aturan perundangan terkait aktivitas penangkapan ikan. 9. Taruna mampu menjelaskan dan menganalisis beberapa rezim pengelolaan sumber daya perikanan yang ada, khususnya di Indonesia tentu saja. 10. Taruna mampu menghitung dinamika populasi ikan. Dan ke-11, taruna mampu menerapkan kaidah-kaidah CCRF dalam kegiatan penangkapan ikan. Dari sana, maka akan kita sampaikan peta capaian belajar taruna, Kaidah Penangkapan Ikan yang Bertanggung Jawab. Proses pembelajaran sebagaimana RPS akan dibagi 16 kali pertemuan. Dari mulai pertemuan pertama, kemudian ke-8 untuk UTS, dan selanjutnya sampai pertemuan 16 dalam bentuk evaluasi UAS. Secara khusus saya ingin sampaikan
bahwa mata kuliah kaidah penangkapan ikan yang bertanggung jawab ini merupakan mata kuliah yang diharapkan dapat menunjang mata kuliah lain yang berhubungan dengan penangkapan ikan. Oleh karena itu, seperti yang sudah sampaikan di atas, bahwa mata kuliah ini terdiri dari 11 sub CPMK atau sub capaian pembelajaran mata kuliah, disertai rencana tugas untuk mengukur ketercapaian penguasaan materi setiap sub CPMK. Nah, setelah itu tentu nanti kita akan masuk di rubrik atau kriteria pembelajaran. Pada deskripsi mata kuliah, ada capaian pembelajaran mata kuliah, dan ada sub capaian pembelajaran mata kuliah atau sub CPMK, materi pembelajaran, dan pustaka. Ada pustaka inti, pustaka utama, dan pustaka pendukung. Kemudian ada tabel rencana tugas tahunan. Tentu ini disesuaikan dengan segmen pembelajaran dari 1 sampai dengan 16. Itu tentang rencana tugas taruna atau mahasiswa. Setelah itu kita akan masuk nanti ke rancangan penilaian atau asesmen, di mana asesmen ini tentu berbasis pada sub capaian pembelajaran mata kuliah. Ada beberapa metode. Yang pertama ada kuis, ada ujian tertulis, yaitu UTS dan UAS, ada telaah kasus, baik itu yang bersifat kelompok maupun individu, ada laporan praktikum kelompok atau individu, dan juga ada penilaian partisipasi kelas. Itu kira-kira. Nah, kemudian format penilaian itu masing-masing topik ada sesudah kriteria penilaiannya. Tugas individu, tugas kelompok, keaktifan individu, kemudian tugas praktikum, dan praktikum UTS, praktikum untuk UAS, dan penilaian teori tugas, kemudian UTS dan UAS. Masing-masing ada kisarannya dari 0 sampai 100, 5 sampai 100, 60 sampai 100. Kemudian ada bobot nilai nanti, ada persentase tentu saja. Dan saya ingin sampaikan rentang nilai ini penting sekali untuk diketahui. Nilai A itu kisarannya adalah apabila capaiannya lebih dari 86, nilai B itu 80 sampai 86, kemudian C 70 sampai 79, D 45 sampai 69, dan apabila mendapatkan nilai kurang dari 45 maka nilainya E. Itu saya kira ya format penilaian yang memang harus dikuasai. Oleh karena itu, di dalam pembelajaran mata kuliah ini juga ada rubrik tugas mandiri, misalnya membuat paper. Rubrik tugas mandiri membuat laporan praktikum. Bagaimana grade-nya, skor yang digunakan, dan apa indikator kinerjanya dari semua rubrik itu. Itu ya, saya kira beberapa hal sebagai pengantar di dalam proses pembelajaran ini. Dan kita juga memiliki skenario proses pembelajaran, gitu ya. Misalnya mereka pembelajaran daring. Nah, ini ada metode yang kita gunakan, dan juga ada pembelajaran luring. Itu tentu saja ini memiliki metodenya masing-masing. Demikian penjelasan singkat mata kuliah kaidah penangkapan ikan yang ramah lingkungan.
Selanjutnya kita akan masuk ke ruang kelas untuk perkuliahan sesi kelima, yaitu kriteria alat penangkapan ikan ramah lingkungan, sebagaimana video berikut. Terima kasih. Baik, adik-adik sekalian, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kuliah pagi ini saya akan menyampaikan lanjutan dari kuliah 1, 2, 3, dan 4 dari CCRF. Ini adalah kuliah kelima, pertemuan kelima kaidah penangkapan ikan yang bertanggung jawab atau CCRF, yaitu tentang kriteria alat penangkapan ikan ramah lingkungan. Kira-kira adik-adik sudah pernah dengar istilah ini. Sebelum nanti kita berdiskusi, saya lanjutkan dulu materinya. Kuliah ini diampu oleh beberapa dosen, saya, Pak Suharyanto, dan Pak Triana Kusdina. Ini salah satu contoh dari ilustrasi alat penangkap ikan. Ini juga salah satu ilustrasi di mana si turtle tersangkut pada jaring yang terbuang di laut yang namanya ghost fishing. So dari situ kita akan lanjut kepada ini. Adik-adik sekalian, sesuai dengan RPS, rencana kegiatan pembelajaran ini bisa daring, bisa juga luring. Jadi ini multi-use material. Pada sesi kelima dari kaidah penangkapan ikan yang bertanggung jawab, capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK adalah mampu menjelaskan dan mengklasifikasikan berbagai metode dan teknik penangkapan ikan di seluruh dunia. Itu yang pertama. Yang kedua, harus mampu mengimplementasikan kaidah-kaidah CCRF dalam mengelola usaha penangkapan ikan dengan benar. Saya ingin sampaikan begini, bahwa kriteria alat penangkap ikan ramah lingkungan, yang pertama dilihat dari metode pengoperasian. Yang kedua, bahan dan konstruksi alat itu sendiri. Yang ketiga, lihat juga dari penangkapan, di mana dari penangkapan, fishing ground-nya. Kemudian ketersediaan sumber daya ikan. Karakteristik pemanfaatan sumber daya ikan ramah lingkungan. Jadi yang pertama, alat penangkap ikan itu harus memiliki selektivitas yang tinggi. Yang kedua, tentu saja tidak merusak habitat atau ekosistem. Yang ketiga, tidak membahayakan keanekaragaman hayati dan tidak menangkap spesies yang dilindungi. Selanjutnya, FAO juga punya kriteria. Yang pertama, menurut FAO, kriterianya adalah mempunyai selektivitas tinggi. Jadi kalau akan menangkap udang, maka yang tertanggap mayoritas adalah udang. Seperti itu. Yang kedua, tidak merusak habitat. Contoh yang tidak ramah lingkungan tentu saja penggunaan bom, racun, dan lain-lain. Kemudian harus menghasilkan ikan berkualitas tinggi. Oleh karena itu, menggunakan cantrang dengan modifikasi, hasilnya ikan menjadi bubur, itu menjadi tidak ramah lingkungan. Berikutnya adalah tidak membahayakan nelayan, tentu saja. Kemudian produksi tidak membahayakan konsumen. Kenapa? Karena saat dia didaratkan, konsumen menjadi bagian daripada lingkungan. Kemudian bycatch-nya harus rendah. Mari kita review tentang fishing gear yang ada di muka bumi ini, khususnya di Indonesia. Kita lihat. Ini sumbernya dari International Standard Statistical Classification of Fishing Gear, FAO. Jadi kalau menurut FAO, metode penangkapan ini ada seine, ada lift net, ada troll, ada falling gear,
ada gill not known or spy, ada dredges yang digaruk, ada gill net and entangling net, ada hook and line, ya, ada trap bubu, ada surrounding net yang dilingkarkan, ya, ada ini recreational fishing gear, kemudian ada grappling and wanding dengan penumbak dan lain-lain. Ini menurut ISSFG FAO ya. Kemudian kita lanjut ya. Jadi kalau menurut Balai Besar Penangkapan Ikan KKP di Semarang ini, yang pertama jaring lingkar, ada penggaruk, ada alat yang dijatuhkan atau pulling gear, ada pukat tarik, ada jaring angkat, ada pancing, pukat hela, jaring insang, alat penjepit dan melukai, ada pukat dorong, ada perangkap, dan alat-alat lainnya. Ini berdasarkan referensi dari Balai Besar Penangkapan Ikan KKP seperti itu. Kalau kita masuk ilustrasi ini, coba tolong ketua kelasnya siapa? Cahyono ya? Ya, Cahyono. Cahyono. Manakah alat penangkap ikan yang paling ramah lingkungan di antara alat ini semua? Dan silakan berikan penjelasan. Mana Cahyono? Ya, Pak. Oh, ini Cahyono, bukan ini. Oh, ini Abdul ya. Bisa. Ini Cahyono. Ya, Pak. Tentukan yang mana? Pilihan ini memang sulit. Ya. Nah, menurut saya, Pak, boleh inline, Pak, karena Oke, berarti ini iya, Pak. penjelasannya boleh dipanjangin, dipendekin penjelasannya. Ya, Pak, karena menurut yang kita pelajari bahwa pola inline pertama-tama mencari gerombolan ikan yang menjadi sasaran target kita. Jadi kecil kemungkinan untuk mendapatkan ikan di luar target kita. Selanjutnya tidak ada sedikit limbah yang terbuang karena hanya menggunakan pancing dan umpan hidup. Pertama dari target spesies, dia masuk ke main target utamanya, oke, gitu ya. Jelas, Pak. Yang kedua, tidak ada limbah yang ditimbulkan dari proses penangkapan itu. Ya. Tidak seperti menggunakan jaring, ada jaring yang lepas dan lain-lain, oke. Ya. Long line ya, siapa yang long line? Siapa? Siapa? Siapa namanya? Saya pegang. Coba Igan jelaskan. Mohon izin. Karena kalau setelah full and line, terus alat jenis kedua yang tertangkap itu, yang alat tangkap paling ramah itu long line, karena dari namanya saja sudah jelas itu long line tuna. Jadi hanya menargetkan ikan tuna, dan hanya sedikit ikan lain akan tertangkap di alat tangkap tersebut. Seperti contohnya mungkin kalau misalkan alat tangkap seperti trawl atau alat tangkap seperti pursein, mungkin ada beberapa jenis ikan yang akan tertangkap, atau bahkan hewan-hewan yang dilindungi yang akan tertangkap. Mungkin seperti itu, Pak, penjelasannya. Oke, makasih Igan ya. Saya perkuat ya. Jadi begini. Gambar ini sudah menggambarkan urutan. Oke. Gambar urutan. Ini adalah nomor 1 paling ramah lingkungan. Ya. Di sini yang tertangkap adalah rata-rata skipjack atau Katsuarus pelamis. Paling tambahnya adalah yellowfin tuna. Tongkol sesekali, oke? Kalau di sini, nah, kalau di sini mungkin nggak tertangkap hiu, tidak. Oke. Kenapa? Karena dia memang betul-betul pada permukaan air, oke? Kan sangat di permukaan ya. Berapa sih ikan itu? Oke. Bahkan ikannya terus merapat ke perahunya, ke apa ya? Kalau di sini, ini nomor 2, kenapa?
masih juga skill selektif ya, nangkapnya tuna dengan akun tuna long line, maka dia tapi tertangkap juga di sini, kadang-kadang tertangkap hiu. Kemudian ada ikan lain kan, ada layar, tapi itu dalam masuk kelompok tuna lain yang mirip tuna. Itu ada 16 jenis selain tuna, yellowfin tuna, big eye tuna, bluefin tuna, ya. Yang lain itu marlin dan itu masuk tuna lain dalam perdagangan internasional. Oke. Nah, tapi terkadang tertangkap juga hiu, ya, dengan long line. Jadi orang itu dia, tapi masih oke lah, dia urutan kedua. Ketika masuk di sini, siapa yang bisa jelaskan kenapa gilnet masuk urutan ketiga? Di sini ikan tertangkap kondisi hidup, oke? Dibanding ke kapal kondisi ini hidup dan ada ikan selain tuna tertangkap. Di sini mulai banyak tertangkap, tetapi size-nya tertentu sesuai dengan ukuran jari. Tapi tertangkap juga yang lain-lain, banyak jenis yang bisa nyangkut di sini. Dan kondisi mati. Di sini mulai ini bubuk, topret, ini juga banyak. Walaupun kita ingin menangkap lobster, tapi kenyataannya tertangkap juga ikan dasar. Di sini sudah mulai tadi disampaikan sama Edan. Oke, satu lagi. Kenapa troll ini, terutama yang demersal troll, yang bottom troll, itu termasuk yang urutan tidak ramah lingkungan. Siapa? Mau ngomong? Oke, siapa? Would you like to talk, please? Mohon izin. Oke, ya. Mohon izin menjawab, Pak. Ya. Untuk yang bottom troll mungkin karena banyak ikan-ikan karang dan merupakan ikan-ikan biasanya ikan demersal, Pak. Iya. Dan ukurannya juga sama mata jaring, memang sesuai mata jaring, tapi kadang ada karang-karang yang menyangkut, Pak. Menurut saya, Pak. Mungkin bintang laut ya, Siap. bukan karang. Jadi kadang ada sampai kepada soft coral juga masuk di sini. Jadi ini memang tidak direkomendasikan ya. Sudah. Oke. Jadi ini salah satu contoh pengumpulan data alat tangkap ikan yang ramah lingkungan. Ya. Tidak ada siapa ininya referensi atas nama listnya. Ini tabelnya untuk analisis keramahan alat tangkap gilnet. Ini gilnet 7 inci. Kalau ada adik sudah mulai berpikir seperti ini, majulah perikanan Indonesia. Kalau sekarang ambil bahan punya orang, ketik namanya, gitu kan? Ya. Nah ini tingkat keramahan nanti ini biasa dipakai oleh adik-adik saya para mahasiswa yang diploma 4 untuk bikin kipa. Jadi contoh-contoh bagaimana tingkat keramahan alat tangkap ikan berdasarkan hasil tangkapan. Jadi ini berdasarkan hasil tangkapan. Kenapa? Anda lihat proporsi hasil yang dimanfaatkan persen, jumlah hasil tangkapan yang dimanfaatkan, jumlah hasil tangkapan. Jadi kalau ada 10 ekor ikan, oke, jadi hasil tangkapan yang dimanfaatkan, jumlah hasil tangkapan. Artinya gini, ini 7 target utama, tapi totalnya ada 10, maka dia 70% tingkat keramahan. Oke. Contoh seperti itu. Very very simple. Ya. Cuma kelihatannya karena gini-gini jadi kayak pusing. Oke, saya sebenarnya ada permintaan tapi waktu ini sudah asal juga. Oke. Berikutnya adalah tingkat keramahan alat penangkapan ikan berdasarkan apa? Berdasarkan fog length. Ada loh, seperti itu. Ya. Jadi Anda lihat ini gambar ikan. Cantik loh kalau Anda pelajari ini. Anda coba lihat. Dan total length, fog length ini. Oke. Nah. Oke. Iya. Ini standar length ini pada pangkal ekor. Oke. Ya. Seperti ini. Sekarang masuk ke tingkat keramahan berdasarkan EKG. EKG apa? Tingkat kematangan gula. Di sini ada
TKG 1. Ini testis seperti benang. Ya, yang dua seperti apa? TKG 3, 4, TKG 5. Perhatikan semuanya, nanti dipelajari. Nah, TKG 5 itu adalah testis bagian anterior mengempis dan bagian posterior berisi. Ovari berkerut, dinding tebal, butir telur sisa terdapat di bagian posterior. Banyak telur seperti TKG level 2. Ini TKG 5. Ciri-ciri seperti ini. Jadi ini, oke, hadirin sekalian. Jadi dari sesi kelima ini ada penugasan dari saya. Yang pertama, identifikasi sumber alat penangkap ikan yang tersebar di pelabuhan perikanan di Indonesia. So mungkin di Muara Baru sebagai contoh, sebagai kan itu preferensi. Jelaskan perbedaan dan persamaan klasifikasi alat penangkap ikan menurut FAO dan Indonesia atau SNI. Ya, ini tugas kelompok. Kemudian yang kedua, Anda boleh akses. Ya, ini ada laman web. Ya, kemudian masukkan keywords. Jadi eco-friendly fishing gear, itu ya simbol kita atau keyword kita, dan pilihlah salah satu artikel yang terbaru dan buatlah resumenya, kemudian dipresentasikan. Dan ini merupakan penugasan individu. Ini saya kira ya kuliah kita pada hari ini. Ini beberapa referensi. Jadi kenapa saya ambil versi yang paling tua ini ada di sini dengan Pak ini kan di sini ada nama saya juga. Saya sebagai autor di buku ini, ya, bisa lihat di KKP, ya, beliau yang nulis, saya menjadi autor. Ada buku 1 dan 2. Ada FAO, Anda tahu bahwa FAO adalah lembaga internasional, gitu ya, yang melahirkan CCRF, walaupun scope dalam nature-nya bukan merupakan mandatory, ya. CCRF itu bukan mandatory, bukan wajib. Itu merupakan voluntary atau sukarela. Tetapi kalau Anda menangkap ikan tidak sesuai dengan kaidah CCRF, produknya di-ban di negara-negara yang sama dengan FAO, dengan CCRF, atau ditolak orang di Uni Eropa atau pasar di Amerika. Jadi sama saja tuh seperti ini. Ini beberapa yang lain ya juga bisa dilihat nanti. Saya kira itu ya untuk pertemuan pagi ini. Tadi sudah kita interaktif. Terima kasih atas respon-responnya dan kuliah sore ini, pagi ini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.